Perkenalkan, nama saya Hotman Manulang, NIM 932020 Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan telekomunikasi. Apa itu jaringan telekomunikasi? Jaringan telekomunikasi itu untuk menyambungkan sumber informasi ke si penerima informasi atau titik lainnya. Yang artinya, kalau jika ada satu penerima dan satu program, maka kita butuh satu link untuk penghubungnya. Jadi setiap jaringan telekomunikasi ini pasti memiliki permasalahan. Apa itu permasalahannya? Ya seperti video berikutnya. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika titik antara pengirim dan program itu lebih dari satu? Nah, di sini saya akan kembali ke fungsi jaringan telekomunikasi sebelumnya. Jaringan telekomunikasi ini yang mana menghubungkan semua orang untuk bisa saling berhubungan atau berkomunikasi. Cara manualnya yang bisa kita lakukan mungkin dengan menyambungkan user satu dengan yang lainnya atau user lainnya dengan kabel penghubung. Dan di sini kekurangan yang mungkin menuju ke jaringan telekomunikasi itu sangat tidak efisien secara biaya. Kenapa? Karena situasi istilahnya kalau lagi situasi mendadak, kemungkinan jaringan pulsa tidak ada, internet tidak ada, itu sangat tidak efisien. Jadi itu kekurangan, termasuk kekurangan yang sangat tidak efisien. Dan yang kedua itu manajemen atau controlling pada jaringan ini sangat rumit. Jadi istilahnya kalau kita lagi di hutan, itu kemungkinan jaringan kurang stabil. Tuh. Jadi itu yang bikin salah satu jaringan telekomunikasi ini jika kita berkomunikasi di hutan, jaringan tidak ada, itu yang sangat rumit. Jadi prinsip kerjanya dari video sebelum saya tonton, ada istilah ujung sistem, yaitu end system, stasiun, dan host. Itu. Jadi mode atau titik-titik penghubung masing-masing node dihubungkan dengan sedikitnya sekitar satu lah. Jadi node-node jaringan ini membawa informasi dari sumber ke tujuan. Jadi istilahnya apa yang kita ingin sampaikan, jadi kita bisa langsung berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Jadi tujuan dari jaringan telekomunikasi ini atau penghubung ini memiliki 3 unsur, yaitu switch, router, dan gateway. Di sini jaringan telekomunikasi dapat diklarifikasi berdasarkan node seng atau bilang canggih information. Network communication ada 2, yaitu circuit switch dan packet switch, yaitu suatu jaringan yang di switch atau sirkuit disediakan antara 2 stasiun melalui node-node jaringan. Jadi jalur yang
di disket di disket ini disebut sirkuit switch. Maksud dan dedicated ini adalah jaluran khusus yang hanya digunakan oleh satu user atau tidak dipakai oleh unsur lainnya. Di sini ada 3 phase kemungkinan circuit switch, yaitu pembentukan sirkuit, transfer data, pembukaan atau terminal sirkuit. Jadi sirkuit switch ini digunakan pada jaringan telepon. Jadi yaitu ISDN, Integrated Secure Digital Network. Multiflashing adalah menggabungkan data dari beberapa stasiun, dan sehingga hanya perlu menggunakan satu media transmisi. Kenapa dibutuhkan? Karena semakin laju data, semakin cost efficient atau lebih efektif ya. Jadi fasilitas transmisi ini lebih efektif untuk berkomunikasi. Kebanyakan juga perangkat komunikasi data ini membutuhkan pendukung atau dukungan laju data tidak terlalu besar. Ada 3 penggabungan stasiun multiflashing. 1. Frequency Division atau deflashing atau FOM. Paling banyak pada saluran radio dan televisi. Yang kedua itu Synchronous Division Mux TDM. Banyak digunakan untuk menghubungkan aliran suatu digital dan aliran data. Yang ketiga itu ada stasi sal atau Archromous atau Intergrand TDM bertujuan untuk memperbaiki efisien synchronous TDM dengan cara menambah rangkaian yang lebih kompleks di sisi pengguna multiflashing. Sebelum itu, multiflashing ini terdapat input yang banyak digunakan dan outputnya juga. Namun kalau output itu hanya satu dengan kapasitas link yang lebih tinggi. Nah, itu. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Hotbang Marulang. Saya akan menjelaskan tentang alur sinyal dalam sentral dan deteksi panggilan serta pengecekan database pelanggan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami proses panggilan dalam sentral, mulai dari mengangkat handset hingga pembubaran hubungan. Ada 2 kondisi dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama kondisi on-hold pada sistem analog, yaitu ketika open sirkuit dan sampai mendapatkan tegangan 48 volt. Nah, ini hanya terjadi di sistem analog. Di digital mungkin tidak ada. Di sistem digital itu mungkin tidak ada seperti itu. Jadi yang kedua kondisi off-boot itu yaitu ketika dapat berkoneksi
dapat terkoneksi ke sentral, maka bagaimana sentral bisa tahu kita sedang dalam kondisi off. Jadi dengan rangkaian tertentu dia mengatur resistansi yang akan muncul ketika kita mengangkat hmm, res mengangkat sebuah telepon itu sendiri. Jadi resistansi ini adalah yang menjadi semacam eh, trigger. Jadi triggernya ini yaitu apakah kita dalam keadaan on hold atau off hold. Off hold. Off hold. Bagaimana sentral melakukan pengana penolongan pada Oric Nightingale ini jika terdeteksi dalam keadaan off hold, kita mengangkat sebuah telepon, kita akan diberi nada pilih, akan di terlebih seperti mengangkat sebuah telepon. Dahulu apa layanan user kita? Jadi layanan user dibagi menjadi 3 yaitu line tipe, barring level, customer, fasilitas atau disebut fasilitas. Jadi data transient ini adalah dari kata kondisi saluran pelanggan yang bersifat sementara sesaat. Jadi terdapat dua jenis data transient. Jadi yaitu satu yang pertama line status, fasilitas status. Jadi contohnya line out, off, dia di luar dari layanan. Jadi yang line free ini mungkin belum. Jadi contoh transfer itu ya seperti transfer all cost enable, transfer on bus enable, transfer on enable. Dalam pelanggan ini merupakan data pelanggan di sentral baik yang bersifat semi maupun transient. Jadi struktur data tiap pelanggan ini memiliki 4, yaitu recruitment number atau disebut dengan MAI, directory member, directory number, semi permanen data. Jadi di sini ada data panggilan, yaitu data yang berhubungan dengan parameter. Jadi penyambungan ke perangkat tersebut, jika pelanggan melakukan originating tail, off hook, dan setelah sentral mengecek data pelanggan device service yang digunakan, maka pelanggan boleh mengatakan panggilan dan sentral harus segera menghubungkan saluran pelanggan dengan pengecekan. Jadi tujuan dengan mengirim nada pilihan tersebut yang tadi. Jadi berdasarkan jenis kode sinyal digit yang diterima sentral. Terdapat dua jenis digit, yaitu digit decadik, pulse, loop, disconnect atau signaling. Dan yang kedua ada DTMF, signaling reverse fail. Jadi sekian dari video ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.
Terima kasih.